Show, Hotman Paris Show. Kembali lagi di Hotman Paris Show. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan wanita tangguh Mbak Ratri, bintang tamu kita yang satu ini juga seorang Wonder Woman, wanita tangguh, ibu dari 3 orang anak laki-laki yang baru saja melahirkan anaknya yang ketiga. Ini dia Mbak Asri Welas. Akhirnya diundang juga bang, saya bang udah nunggu-nunggu kapan ditelepon sama Hotman Paris. Oh iya? Akhirnya ya. Saking semangatnya Mbak Asri belum lama baru melahirkan putranya yang ketiga sudah datang di studio Hotman Paris Show. Tepuk tangan dong. Kabar mbak? Baik. Kok Apik mbak. kamu bikin anak melulu? Iyalah. Karena happy ya Mbak Asri ya Hah? kalau ada anak ya. Kan betul kayak abang. Kan tua-tua keladi makin tua makin Emang baik. bilang kok tua. Mbak Asri, hati-hati kalau ngomong bahwa saya ini umurnya masih 22 Oh iya tahun. iya iya. Masih muda. Maksudnya Eke. Oke. Gue. Anakmu 3. 3 sekarang bang. Katanya 2 mengandung kelainan. Apa itu masalahnya? Yang kedua. Yang kedua kenapa? Tapi nggak kelainan abang, alhamdulillah nggak kenapa-napa. Apa dong? Lahir dengan katarak bang. Oke, terus cara mengatasinya gimana? Gimana? Penderitaannya apa Mbak yang Asri dialami? bisa ceritain gak Iya. sih? Karena kan kita malam Iya. ini membahas tentang wanita tangguh. Mbak Asri ini kita anggap sebagai seorang wanita yang sangat tangguh. Karena ingat banget waktu beberapa waktu yang lalu melahirkan Ibran. Ibran betul. Ah, Anak kedua aku namanya Ibran. Bang. Katarak dan harus sampai dioperasi. Betul. Kita sempat mengikuti berita-beritanya Mbak Asri juga waktu itu. Boleh diceritakan gak sih Mbak Asri? Justru sebenarnya aku bisa seperti sekarang ini karena anakku yang kedua bang. Kenapa itu? Karena aku belajar dari dia itu, aduh ya ampun. Aduh aku kalau cerita dia nih ya. Ya cerita dong. Iya, maunya sih Lahirnya nggak- itu kenapa? Ada penyakit katarak. Iya maksudnya maunya sih nggak kenapa-napa. Kita maunya melahirkan bayi nggak Ya. kenapa-napa. Maunya kan semuanya sempurna, bisa melihat semua panca inderanya juga sempurna Ya. gitu. Jadi saya sempat menyalahkan saya sendiri apa saya kenapa gitu. Tapi kata dokter virus rubella nggak ada. Terus juga virus yang lain alhamdulillah nggak ada karena anak lahir dengan katarak itu ada yang kena rubella, tokso, tors, bahkan kepalanya ada virus atau jantungnya bocor. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa anakku. Ya memang dikasih Tuhan begitu. Ini mungkin genetik memang dari ibunya atau bapaknya. Tapi kita sebagai orang tua nggak sering nyalahin. Kamu ya mas, dulu kamu ada nggak? Ada katarak keluarga, kamu juga ada nggak sih? Enggak, jadi udah kita akhirnya solusi bagaimana supaya anakku bisa lihat. Karena 3 bulan masih nggak bisa ngelihat karena dia ketutup katarak. Akhirnya ya solusinya dioperasi ya, kemudian nanti sekitar 3 bulan lagi dia akan operasi pemasangan lensa di matanya. Yang buat saya menjadi kuat justru Ibran. Karena dia semua bilang gini, nanti kalau operasi jangan sedih mbak kalau dia nangis setiap malam karena perih gini gitu ya. Enggak, yang terjadi enggak seperti itu. Dia justru menyanyi gitu. Nah, sesudah operasi badannya drop dari 6 kilo jadi 4,5 kilo. Jadi dia mesti transfusi darah sampai 4 ampul darah gitu. Nah, dokter juga bilang nanti jangan sedih kalau setiap tetes darah kan rasanya perih, mungkin dia nggak bisa tidur atau nangis. Ini operasi katarak ya? Iya. Oke. Nggak operasi tapi di transfusi nggak sama sekali. Sekarang sudah gimana keadaannya anaknya? Alhamdulillah jalannya baik. Dari plus 18 sudah turun jadi plus 14. Udah minus matanya? Udah bisa lihat sekarang. Udah, alhamdulillah. Oh. Nggak minus bang, jadi plus dia. Oh plus ya? Plus 18 sekarang turun jadi plus 14. Oh begitu. Ternyata plus itu bukan pas di usia menua ya. Betul, jadi dari bayi Dari pun. bayi bisa iya. juga terjadi. Terus anak ketiga ada masalah? Anak ketiga kemarin ya lahirnya lebih cepat bang. Jadi Lahirnya lebih cepat iya, kenapa? Ibrar. Karena Anda terlalu bergerak kali waktu lagi hamil tua. ya masa nggak bergerak gimana? Jadi waktu itu aku diare bang. Jadi diare. Nah itu juga tuh ibu-ibu. Saya padahal udah jaga makan sekali, makan dari rumah gitu ya. Tapi waktu itu namanya kepengen makan, nyobalah makanan yang ada. Akhirnya diare. Nah diare itu akibatnya air ketubanku yang tadi 10 jadi 6.
Jadi saya hampir kehilangan 50% air ketuban. Hampir kekeringan gitu. Kekeringan yang alhasil jadi dokter bilang ini makanannya cuma ke otaknya, ke tubuhnya nggak bisa. Jadi dari 2,1 di dalam perut itu turun menjadi 1,9. Nah ini kalau diterusin sampai 3 minggu ke depan bahkan 1 bulan, kan saya lahiran 1 bulan lagi. Ini bisa berapa anaknya? Bisa terus turun badannya. Bahaya buat dia, jadi harus dilahirkan cepat. Ya, jadi ya sekarang hati-hati ibu-ibu ya, diare juga bisa menjadi, ya sekarang mesti hati-hatilah udah ibu-ibu hamil udah bener-bener. Mungkin juga karena usia itu Bang, saya makin tua-tua keladi, makin tua. Tua keladi tapi bikin anak melulu. Kan makin tua makin jadi Pak Bos. Iya, Pak kan Bos. rezeki